Provinsi untuk memberikan materi bimbingan teknis kepada 9 desa dari 9 kabupaten kota di Bali yang rencananya akan menjadi calon percontohan desa anti korupsi. Jadi kalau dari sejarahnya tahun 2021 kami membentuk desa anti korupsi. Yang pertama kali ada satu desa di Panggung Harjo, Yogyakarta, lalu tahun 2022 di 10 desa, salah satunya ada Desa Kutuh di Kabupaten Badung. Lalu tahun 2023 kemarin kita memilih 23 desa seluruh Indonesia. Jadi total ada 34 desa seluruh Indonesia. Dan tahun ini kita memberikan kepada provinsi untuk menyeleksi seluruh desa karena targetnya adalah seluruh kabupaten itu punya satu desa anti korupsi. Oleh karena itu provinsi sudah meminta kepada seluruh kabupaten kota untuk memberikan masukan 3 desa yang terbaik di kabupaten kota masing-masing untuk dipilih oleh provinsi, dan akhirnya terpilihlah satu desa, satu kabupaten, kabupaten kota, satu desa, dan itu yang hadir pada siang hari ini. Dan nanti kita akan berikan bimbingan teknis karena selanjutnya tahapan berikutnya adalah monitoring dan evaluasi oleh kabupaten, dan akhirnya adalah penilaian dari provinsi untuk menjadi desa anti korupsi. Pak, hanya satu. Ya, karena ini sebagai contoh. Nanti selanjutnya tahun berikutnya adalah kita serahkan kepada kabupaten untuk membina satu kecamatan, satu desa. Jadi kita harus bertahap, paling nggak mungkin kita semuanya kita langsung buat semuanya, kita tidak mungkin. Jadi kita bertahap, tahun berikutnya ada satu kecamatan, satu desa, selanjutnya langsung seluruh desa anti korupsi. Kita selama ini kan kita mencoba membangun anti korupsi di masyarakat itu melalui dari atas ke bawah. Tapi kali ini kita bekerja dari bawah ke atas. Kenapa? Kita dorong dari bawah dulu, dari paling kecil adalah desa untuk bisa menjadi anti korupsi. Harapannya bisa mengangkat lanjutnya ke atasnya, ke kecamatan, ke kabupaten, kota, dan lagi ke provinsi. Akhirnya harapan kita ya seluruh Indonesia bisa anti korupsi. Tapi kita mulai dari desa, karena desa yang paling banyak, dan itu adalah masyarakat. Kita butuh peran serta masyarakatnya, kita butuhkan. Indikatornya apa? Ya, jadi pertama adalah kita ada 5 indikator, 4 adalah penguatan. Jadi bukan indikator baru. Jadi semuanya adalah apa yang ada di desa kita kuatkan. Pertama itu adalah tata laksana, yang kedua itu indikator pengawasan, lalu ketiga itu indikator pelayanan publik, lalu indikator peran serta masyarakat, dan terakhir adalah kearifan lokal. Jadi itu 5 indikator yang hari ini akan kita ajarkan kepada teman-teman dari perpecahan. Pak, kemarin desa gitu Pak, kira-kira ada nggak kekhususan di Bali mungkin harus desa yang punya basis pariwisata yang jadi desa anti korupsi untuk? Enggak, desa anti korupsi itu adalah kita harus memenuhi 5 kriteria tadi. Tapi yang paling dasar yang terpilih di sini adalah minimal 3 tahun terakhir tidak ada kasus ada di desa tersebut. Ya. Pak, harapan desa yang belum belajar dari desa-desa yang jadi desa anti korupsi itu, belajar ke sana supaya nanti dia bisa memperbaiki semua kekurangannya sehingga dia bisa anti korupsi. Jadi skena itu karena desa bukan ranahnya KPK ya. KPK tadi itu adalah ranahnya dari APH lain, jadi KPK tidak. Di sini kita adalah dari Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat, yaitu dari pendidikan, Mbak, pendidikan dan peran serta masyarakat. Jadi kita bukan penindakan, kita adalah dari pendidikan. Jadi kita di sini adalah untuk mendidik, untuk membangun anti korupsi di desa. Kapasitas Bukan di desa. Jadi desa itu yang kita perbaiki di desa anti korupsi adalah administrasi. Jadi administrasinya di desa itu selama ini banyak diabaikan. Nah, ini kita bangun administrasinya dulu, setelah itu kita bangun peran serta masyarakat. Jadi masyarakat kita minta bantu untuk meminta kepada desa untuk bagaimana kalau misalnya ada apa-apa masyarakat yang sendiri, karena yang masyarakat terdekat, masyarakat yang memberikan masukan atau memberikan keluhan apa masyarakat. Jadi timbal balik antara desa dan masyarakat itu yang kita bangun di sini. ada desa yang Bali terkesan ya pastinya, karena semua desa itu punya karakteristik masing-masing. Jadi di sini Desa Kutuh yang sudah terpilih di tahun 2022 itu pasti banyak kesan dalam. Desa Kutuh itu kan sudah banyak yang belajar ke Desa Kutuh. Jadi istilahnya banyak, bukan hanya di Provinsi Bali, di seluruh Indonesia sudah banyak belajar ke sini juga. Jadi karena kita sudah 2 tahun kita ini, makanya kita 2 tahun. Nanti kita minggu depan akan datang ke Desa Kutuh untuk mengevaluasi kembali 2 tahun ini apakah ada peningkatan atau tidak. Kasus korupsi ya pasti otomatis cabut. Ya. Tapi kalau tidak ada, makanya kita akan bina aja.
Entah diperpanjang atau tidak. Pak, apa data di luar desa anti korupsi ini, desa-desa di Bali itu seperti apa sih Pak tracknya dalam hal korupsi ini? Ya, otomatis sebelum waktu kita memilih desa kutu itu sebenarnya kita sudah meminta masukan dari APH ya, pengaduan-pengaduan dan sebagainya. Desa-desa yang sudah ada pengaduan, karena sebelumnya kita minta kepada provinsi juga untuk memilih 3 desa masing di provinsi Bali, makanya kita pilih 3. Nah itu dari desa itu yang kita cek ya, kita akhirnya memilih desa kutu karena track recordnya lumayan bersih gitu ya. Ada yang track